kalau kuliah di PTS ini jauh lebih mahal daripada di PTN. Saya mau minta komentar Bapak terkait statement itu. Faktanya memang Mbak. Menganggap kalau PTN itu cuma tempat-tempat mahasiswa yang pintar aja, kemudian PTS adalah tempat-tempat mahasiswa yang berduit. Banyak mahasiswa pintar di PTS, tapi nggak begitu kaya gitu. Ada juga gitu. Sebaliknya di negeri juga ada yang kaya tapi tidak begitu pintar. Halo Tribuners, kembali lagi hari ini bersama saya Nila Irda, dan hari ini Nila lagi ada di Universitas Fikrateli Triputra atau Universitas Triputra. Dan yang pasti hari ini Nila nggak sendirian aja, sudah ada yang cantik-cantik dan yang ganteng. Di sebelah Nila hari ini mau diperkenalkan dulu ya Tribuners. Hari ini bersama dengan Nila ada Bapak Tan Michael Chandra SSN Hum, dosen D3 Bahasa Inggris. Makasih banyak. Sama-sama. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terus juga ini di sampingnya Nila ada Valencia Angel. Hai. Ini mahasiswi S1 Sistem Informasi Triputra, dan ada Diah Lintang, mahasiswi S1 Sistem Informasi Triputra juga. Kalian kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat banget kan kuliahnya? By the way, semester berapa? Semester 4. Oh, sama. Iya. Oke, sama-sama semester 4. Kalau Pak Michael mengampu di D3 Bahasa Inggris. D3 Bahasa Inggris Tribuners, dan hari ini kita mau diskusi Pak Michael dan juga teman-teman soal PTN dan juga PTS. Ini belakangan kan jadi bahasan yang juga cukup hangat ya Pak ya. Termasuk kira-kira kalau misalnya ada calon mahasiswa yang mau kuliah tuh enaknya ngambilnya di PTN atau PTS, pasti banyak banget yang masih galau gitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau minta sudut pandang dari Pak Michael dulu. Kalau secara umum kan yang kita tahu PTN dan PTS membedakannya adalah PTN adalah sekolah negeri, kemudian PTS adalah kampus swasta begitu. Tapi kalau secara lebih spesifik sebenarnya ada nggak sih Pak yang benar-benar bisa menjadi pembeda banget antara PTN dan juga PTS? Kalau saya rasa secara sistem studi pasti sama ya, mereka sama-sama pakai SKS, sama-sama ada dosennya, sama-sama ada mahasiswanya. Mungkin ya kalau saya sih sejauh ini yang membedakan ya pengelolaannya saja sih sebenarnya. Kalau PTN kan kita tahu pemerintah ya, negeri gitu. Kalau PTS itu kan biasanya yayasan, perusahaan. Lalu mungkin jalur masuknya ya Mbak ya, saya panggil Mbak ya. Jalur masuknya mungkin ya. Kalau PTN itu kan setahu saya, koreksi saya Mbak, soalnya saya udah sekarang kan namanya beda ya. Betul. Kayaknya kalau dulu kan namanya zaman saya itu kan namanya SBMPTN. Kayaknya sekarang namanya beda ya, atau sudah sama ya? Apa sekarang? Kan namanya kayaknya beda. Beda, tapi aku juga nggak terlalu. Oh, kalau di zaman saya benar Iya sama. SBMPTN. Kita zamannya sama berarti. Zaman saya juga masih Nah, di bawahnya Soalnya setahu saya itu negeri itu ini kalau zaman saya dulu ya Mbak, mungkin kalau sekarang nanti bisa dikoreksi. Dulu tuh ada semacam sistem yang nggak pakai tes itu, yang diseleksi. SNM ya itu. Lalu ada yang pakai tes SBM ya, pakai tes itu yang bersamaan itu bareng-bareng itu. Terus setahu saya juga ada setelah SBM itu mandiri kalau nggak salah. Betul. Jalur Itu yang tes lagi juga ya Pak ya. Kalau swasta setahu saya kan tesnya tidak seperti itu. Biasanya kan langsung saja gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, seberapa gelombang mau bukanya gitu. Bahkan saya pernah dapat salah satu universitas di Jogja gitu sampai gelombang 15 sebenarnya. Jadi dia 15 kali buka pendaftaran. Mungkin yang berbeda itu karena kan kalau negeri kan dia kayak ada aturan namanya seleksi bersama ya Mbak ya. Berarti kan satu tanggal itu semua universitas negeri melakukan seleksi. Kalau swasta kan bisa diatur lebih fleksibel. Setahu saya itu sih. Jadi soal yang paling kelihatan secara umum ya jalur penerimaannya ya. Betul. Pak Michael ya, kalau di PTN pasti ada sistem atau alur yang memang sudah ditetapkan sama Kemendikbud. Tapi kalau gelombang-gelombang yang di PTS berarti kan sebenarnya kalau di PTS ini bisa jauh lebih mudah juga karena banyak gelombang, banyak opsi untuk bisa masuk juga ya. Betul. Karena saya setahu saya itu biasanya PTS itu bukanya lebih alasan kenapa gelombangnya lebih banyak itu karena saya lihat bahwa PTS itu ada yang buka sebelum SBM ada. Jadi kayak buat cadangan gitu loh. Atau orang yang pengen masuk duluan silakan masuk. Tapi mereka juga buka setelah SBM juga gitu. Jadi mungkin fleksibelnya di situ sih. Ini kalau dia waktu jalur masuk, waktu masuk ke UPITRA ini pakai gelombang keberapa? Langsung masuk via gelombang pertama kah atau sistem masuknya gimana? Kalau aku tuh pakai nilai raport. Ada nilai raport juga berarti ya. Iya. Terus aku juga nanya sama temenku di PTS lain, dia juga masih pakai nilai raport juga.
Justru kalau dari sudut pandang Pak Michael, nilai rapot ini kan berarti harus bagus dari semester dari kelas 1 berarti dilihatnya ya. Iya. Nah itu gimana Pak? Kalau yang soal pakai nilai rapor jalur masuknya? Kalau menurut saya ini bagus sih, karena kan artinya mahasiswa yang nilainya lebih bagus itu kan ada kesempatan untuk masuk tanpa tes ya. Iya, Tanpa Wih, tes luar kan. biasa. Dan setahu saya kan penilaiannya, ini koreksi kalau saya salah ya, penilaiannya itu biasanya semester 1 sampai 5. Iya, Artinya ya kan, artinya kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 ya. Semester 1. Iya. Artinya kan ketika anak ini, saya merasanya itu kayak reward ya Mbak ya. Jadi ketika mereka sudah berusaha dari kelas 1 sampai 3 bagus, terus dapat tanpa tes gitu. Karena saya mendukung program ini karena saya dulu juga masuknya kampus pakai jalur yang sama. Saya dulu masuk, saya kan PTS juga ya Mbak ya, salah satu PTS di Jogja gitu. Saya masuknya juga pakai nilai rapot. Jadi saya juga tanpa tes langsung Oke, masuk. sama menggunakan nilai rapot. Kalau Valen nilai rapot juga kah? Sama. Oh. Jadi ada tambahan itu piagam prestasinya. Oh, berarti nilai rapot plus tambahan piagam prestasi gitu. Wah, luar biasa banget. Berarti ada jalur-jalur yang kemudian bisa ditempuh ya kalau antara PTN dan juga PTS. Kemudian ini kan kalau PTN kan pasti terbatas tadi disampaikan sama Pak Michael ya, hanya SBMPTN. Entah mungkin istilahnya sudah berbeda Iya. sekarang, jalur mandiri dan sebagainya. Sementara yang PTS ini jadi jauh lebih terbuka, artinya kan bisa menampung mahasiswanya juga jauh lebih banyak, Bapak. Betul, iya. Oh, bisa menampung mahasiswa jauh lebih banyak dan membuka peluang juga untuk mereka yang mungkin awalnya memilih untuk PTN lalu mempertimbangkan kayaknya PTN udah nggak bisa dikejar lagi dan memutuskan untuk masuk ke PTN. Betul, sudah banyak kasusnya Pak. Maksudnya saya sama mahasiswa yang awalnya mau masuk PTN, terus tidak akhirnya masuk PTS, tapi ini juga sukses juga di PTS gitu. Oke. Ini kemudian kalau tadi terkait jalur masuknya, kalau terkait pembiayaan pendidikan gitu Pak Michael, kalau kita membandingkan antara PTN dan juga PTS, ini kan yang juga lagi hangat kan UKT yang diprotes banget ya, karena di PTN kok katanya mahal sekali gitu. Terus kalau kita membandingkan antara PTN dan PTS seperti apa? Kalau saya sendiri, saya ke PTS dulu ya, Mbak, karena saya mungkin lebih tahu di PTS itu. Kalau PTS itu kan karena pengelolanya, ya entah yayasan, entah perusahaan itu kan mereka bisa mengatur sendiri UKT-nya ya. Sekarang saya UKT ya, UKT-nya bisa mengatur sendiri UKT-nya, harganya berapa gitu kan bisa sangat diatur gitu ya. Kalau koreksi saya kalau salah, setahu saya kalau PTN itu kan sudah ada pakemnya dari pemerintah ya, harus segini. Betul. Mereka mau pasang lebih murah lagi juga kalau aturannya segitu ya nggak bisa gitu. Kalau PTS masih bisa bersaing di bidang ini sih, menurut saya seperti itu. Itu terkait UKT berarti ya, ini bisa lebih fleksibel dan itu pun kalau mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Michael, kalau PTS ini juga bisa menyesuaikan dari mahasiswanya juga, Betul. karena kan tidak semua mahasiswa kemudian bisa membayar UKT sekian, kalau di PTS juga pasti disesuaikan Pak. Betul. Apalagi kan kalau di Upitra, waduh maaf ini saya sponsor ya. Silakan. Ini kan setahu saya ada berbagai macam potongan ya. Mungkin mahasiswa bisa menjelaskan gitu bahwa tidak terus ketika dipasang segitu bayarnya segitu. Gitu. Ada skema-skema potongan yang lain mungkin mereka ada cerita lebih lanjut. Oke, Gitu. kalau Valen waktu masuk kan dari jalur rapor tuh, kemudian pakai piagam dan sebagainya. Sistem UKT-nya seperti apa kalau kamu? Kalau aku menerima beasiswa 100%. Oh. 5 tahun nggak bayar sama sekali. Oh, oke. Luar biasa. Berarti free ya ini ya, kuliah di sini ya. Wah, luar biasa. Kalau dia? Sama. Oh. Jadi abis nilai rapot itu ada seleksi lagi wawancara Oh. untuk wawancara beasiswa ini. Jadi nanti beasiswanya selama 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun kuliah penuh Iya. untuk kemudian beasiswa. Udah nggak mikirin UKT harus bayar-bayar karena semuanya Bisa. ini dari sini. Oh, tapi kalau dari teman-teman dia sendiri yang memang membayar UKT begitu, itu pasti ada potongan-potongan juga nggak kalau di sini? Kalau untuk yang bayar itu aku kurang tahu ya, karena untuk angkatanku itu hampir 100% itu beasiswa. Oh, wow. Iya. Iya. Tapi 100% justru dapat Beasiswa. Karena kita angkatan pertama. Oh, I see. Jadi 100% selama 4 tahun, Pak Michael free. UKT, dan nanti lulus tinggal mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi uang ya. Kalau sudah masuk ke pekerjaan gitu. Oke, wah menyenangkan sekali. Ada opsi banyak untuk dapat beasiswa dan sebagainya. Bisa kuliahnya udah nggak mikir lagi, aduh nanti harus bayar UKT, tapi udah free 100% untuk pembiayaannya. Oke, ini
saya juga pengen minta komentar dari teman-teman dan juga Pak Michael. Ini kan banyak juga yang kemudian menganggap gitu ya Bapak ya, kalau kuliah di PTS ini jauh lebih mahal daripada di PTN. Saya mau minta komentar Bapak terkait statement itu. Kuliah di PTS lebih jauh lebih mahal. mahal ketimbang ke PTN. Faktanya memang Mbak. Loh, maksudnya kalau fakta kan saya harus ngomong kan. Nah, faktanya memang karena kan ini kita kesampingan dulu masalah kenaikan UKT PTN ya. Kita pakai yang sebelum kasus ini gitu ya. Memang karena kan kita tahu kalau PTN itu kan dananya disubsidi pemerintah ya. Sementara kalau PTS itu kan pure mereka mengelola dana sendiri gitu. Jadi ya akan sangat wajar menurut saya dari sisi ekonomi kalau akan lebih mahal karena kan mereka harus istilahnya menanggung ini pemeliharaan gedungnya sendiri, memelihara aktivitas mahasiswa sendiri dan uangnya kan pasti diputar dari uang kuliah gitu. Jadi kalau mahalnya saya rasa karena sisi itu sih sebenarnya. Untuk pemeliharaan dan untuk pemeliharaan, acara mahasiswa, gaji dosennya. Itu kan pasti muter dari situ kan, seperti itu. Jadi saya rasa pasti akan lebih mahal karena kalau PTN kan mungkin pengeluarannya sama, tapi kan mungkin ada dana dari pemerintah kan. Jadi mereka tidak akan ngecas semahal itu. Tapi catatan lain kalau misalnya sistemnya kayak dia atau Valen yang kemudian dapat beasiswa ya itu beda. Ya beda jauh lebih murah justru kalau misalnya perkuliahan di PTS. Ini kalau dia pernah nggak kamu teman-teman misalnya kalau kuliah di PTS pasti lebih mahal ketimbang di PTN, kamu pernah ngedengar omongan dari teman-teman yang kayak gitu nggak? Pernah sih. Kamu Pasti pernah gimana? ya. Kamu juga termasuk orang yang menganut paham yang sama kah? Kalau aku malah menurutku PTN kan ada golongan-golongannya ya. Betul. Katanya. Nah, sedangkan kalau PTS itu sama rata, iya kan semua mahasiswa menurutku. Nah, dari sistem itu menurutku kalau PTS disamaratakan dan fasilitasnya semuanya sama. Menurutku ya yang dikeluarin itu akan sepadan gitu loh Kak, daripada yang PTN yang beda-beda kayak gitu. Itu jadi yang jadi pertimbangan kamu juga untuk kemudian memilih ke PTS ya. Iya. Kalau kalian kamu juga sama? Aku sama juga memperhatikan fasilitas juga, akreditasi gitu sih. Oh wow, oke. Itu soal UKT berarti clear ya. Jadi pasti beberapa orang menganggap kalau di PTS pasti lebih mahal karena itu tadi ya Pak Michael ya, dipertimbangkan pemeliharaan dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa juga yang pastinya. Tapi ada juga Bapak yang kemudian bilangnya seperti ini, kayak menganggap kalau PTN itu cuma tempat-tempat mahasiswa yang pintar aja, kemudian PTS adalah tempat-tempat mahasiswa yang berduit. Oke. Berat ini ya. Sini ya. Stigma seperti itu ya. Stigma seperti itu bagaimana? Oke, ya ini wajar. Saya juga pernah mendengar hal yang sama gitu. Berduit itu kan karena tadi ya kaitannya ke biaya karena PTS itu lebih mahal gitu. Tapi saya rasa kalau sekarang ini tidak begitu pengaruh sih, Mbak. Karena saya percaya seperti ini gitu. PTN PTS itu kualitasnya ada yang sama-sama bagus gitu. Dan saya rasa untuk PTS ya ini terutama ada PTS yang memiliki jurusan tertentu yang itu akreditasi dan reputasinya sudah sangat bagus, bahkan melebihi jurusan yang sama di PTN. Jadi misalnya saya mau masuk jurusan tertentu gitu, jurusan A misalnya, ternyata reputasi jurusan A di sebuah PTS itu lebih bagus daripada PTN gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sama-sama bagus secara kualitas. Kalau misalnya PTN tempatnya apa sih? Anak pintar ya? Anak pintar PTS anak orang kaya ya? Iya ya gitu ya. Itu kayak itu kasus saya sering menemukan kasus sebaliknya tuh. Banyak mahasiswa pintar di PTS tapi nggak begitu kaya gitu. Ada juga gitu. Sebaliknya di negeri juga ada yang kaya tapi tidak begitu pintar gitu. Jadi sebenarnya saya rasa itu terlalu generalisasi ya. Jadi semua jenis mahasiswa itu pasti ada di PTN dan PTS. Menurut saya seperti itu sih. Karena tadi ya Bapak ya dilihat juga akreditasi dari jurusan yang kemudian diambil. Karena kemungkinan di PTN-nya mungkin akreditasinya di bawah dari akreditasi yang di PTS. Jadi memutuskan untuk masuk ke PTS aja. Betul. Saya kasih contoh kan saya berkuliah di salah satu PTS di Jogja gitu, dan PTS itu jurusan bahasa Inggrisnya memang sudah reputasinya sudah sangat terkenal gitu, bahkan melebihi PTN gitu. Jadi ketika orang masuk ke PTS tersebut dan mengambil bahasa Inggris itu ketika mencari kerja lebih mudah karena PTS itu sudah terkenal lulusan bahasa Inggrisnya bagus. Dan saya rasa setiap PTS pasti punya
jurusan semacam ini gitu. Jadi ketika ingin masuk sini, ambil yang ini, ambil yang ini gitu. Jadi saya rasa sama bagusnya sih. Tergantung kalau saya pribadi tergantung mau kalau saya punya anak besok ya misalnya Mbak ya. Saya tidak akan pedulikan PTN atau PTS. Saya akan tanyanya kamu mau masuk mana. Nah, dari yang ketika kamu mau masuk jurusan apa itu baru saya cari ini yang lebih bagus yang mana dari PTN atau PTS seperti itu. Jadi poinnya di jurusannya dulu Iya, ya. di jurusannya Pak dulu kalau Michael saya. Di jurusannya dulu. Apakah itu juga yang jadi pertimbangan dia sama Valen untuk kemudian ini kan kamu sama-sama di S1 Sistem Informasi. Ketika memutuskan untuk kayaknya aku ambil jurusan ini deh, kamu pertimbangannya pada saat itu apa? Dari Valen dulu deh. Aduh, pertimbangannya dari itu sih Kak, apa namanya akreditasinya juga sama halnya kayak gitu. Oke, dari akreditasi dan berkaitan juga soal keinginan kamu ke depan untuk pekerjaan juga. Oke, kalau dia? Kalau aku kan pas masuk sini tuh untuk FST ada 3 jurusan ya, ada 3 prodi, RPL, Informatika, sama Sistem Informasi. Pertama itu aku mau milih Informatika, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan kayak dari orang tua, dari konsultasi sama dosen juga, untuk menurutku cakupanku aku bisa di Sistem Informasi. Takutnya di Informatika terlalu berat, jadinya kayak sengsara juga sendiri. Soalnya aku juga basicnya nggak ada teknologi, kan aku dari SMA ya. Oh iya, dari SMA jadinya memutuskan untuk masuknya ke Sistem Informasi. Yang lebih masuk sama kalian kamu sebelumnya ya. Iya. Ya, oke. Untuk masuk ke Sistem Informasi. Kenapa nggak ambil bahasa Inggris? Itu tulisannya apa? Kenapa nggak ambil bahasa Inggris? Kayak tertariknya lebih ke teknologi sih. Oke, ke Sistem Informasi Iya. tadi ya, berarti ya. Ini kalau boleh tahu Pak Michael, berarti kalau di UITRA itu ada berapa banyak ini? Ada berapa banyak jurusan yang kemudian bisa diambil atau jadi opsi dari calon mahasiswa? 3 fakultas, 8 program studi. Disebutkan ini atau gimana? Boleh, di antaranya apa? Kita pertama punya vokasi, program studi vokasi D3 ya, itu tentu saja jurusan saya sendiri, D3 Bahasa Inggris. Lalu ada D3 Akuntansi dan D3 Manajemen Keuangan, itu yang fakultas vokasi. Lalu kita punya fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu ada S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Lalu ada fakultas Sains dan Teknologi, punya mereka ini, yaitu ada S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Rekayasa Perangkat Lunak. 8 jurusan. Oke, 8 jurusan dengan 3 fakultas. 3 fakultas itu tadi yang bisa jadi opsi ya berarti ya buat teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk mengambil PTS dan memilih kampusnya adalah UITRA gitu. Ini saya masih mau sedikit singgung soal PTN dan PTS Pak Michael sebelum nanti saya ingin lebih detail ke UITRA-nya gitu. Ini kan kalau kita membandingkan antara PTN dan juga PTS, ini kan banyak yang kemudian pertimbangannya nanti kalau lulus dari perkuliahan itu nanti kita akan seperti apa gitu. Apakah kemudian cakupan antara PTN dan PTS ini untuk lulus nanti setelah selesai bekerja dan dapat pekerjaan ada perbandingannya atau ya sebenarnya sama aja nggak ada perbandingan maupun itu PTN atau PTS? Kalau saya kembali lagi sebenarnya ke reputasi kampus, Mbak. Meskipun itu PTN, PTS, kita harus lihat reputasi kampusnya gimana gitu. Mohon maaf, ini nanti kalau saya terlalu ini bisa di-cut ya. Kalau PTN tapi PTN-nya tidak terlalu bereputasi juga mencari kerjanya akan susah gitu. Sebaliknya PTS-nya juga kalau tidak bereputasi juga susah gitu. Karena pengalaman saya sendiri ya, tadi saya sudah cerita pengalaman saya sendiri, saya masuk PTS yang cukup ada reputasinya, terutama di jurusan bahasa Inggris itu. Dan itu membuktikan bahwa ketika sebelum saya lulus, saya sudah gampang cari kerja. Karena pemberi kerja sendiri sudah trust bahwa kampus ini, jurusan ini pasti bagus lulusannya. Dan saya rasa setiap PTN dan PTS pasti sudah punya pasar seperti itu gitu, bahwa oh kalau saya mau seperti ini, saya nyarinya dari lulusan ini. Kalau mau saya seperti ini, saya pasti dari lulusan ini gitu. Jadi saya rasa secara yang penting di sini sebenarnya bukan PTN PTS-nya sih Mbak, tapi reputasi kampusnya. Gitu. Reputasi kampusnya. Apakah kampus ini baik atau tidak gitu. Saya rasa PTN baik dengan PTS baik pasti bisa bersaing kok. Karena pasar pemberi kerja itu kan beragam ya. Ada yang mencari, yang kembali lagi tadi mohon maaf ke jurusan ya. Jadi ada yang mencari kalau mereka sudah punya pemahaman dari pengalaman bertahun-tahun. Oh kalau misal saya mau cari akunting misalnya, mereka pasti sudah pemahaman bahwa jurusan akunting itu paling bagus dari Univ A misalnya. Oh saya pengen cari orang marketing itu paling bagus dari Univ B gitu. Biasanya mereka tidak akan mencari PTN atau PTS, tapi reputasi Univnya sendiri. Reputasi Univ. Apakah itu juga nanti akan berkaitan
berkaitan soal misalnya ada satu mahasiswa yang keterima ke pekerjaan ini, tapi tidak diambil kebetulan, Pak Michael. Apakah itu juga bisa mempengaruhi reputasi dari kampus? Kalau saya sih, kalau cuma 1-2 mungkin enggak ya. Tapi kalau terus banyak yang daftar terus nggak pada ngambil, nah itu mungkin bisa. Tapi yang saya tahu jelas ya Mbak, ini buat dia sama Valen juga. Biasanya reputasi kampus itu akan berpengaruh pada alumni yang kerja di sana. Maksudnya ketika misalnya kalian ada kerja di perusahaan A gitu, dia sama Valen sama-sama kerja di perusahaan, dia di perusahaan A, ini perusahaan B. Tapi mereka di situ tuh bagus tuh kerjanya, excellent. Otomatis nanti bosnya akan mikir seperti ini. Cari aja dari kampusnya dia Valen, terbukti ini lulusannya bagus kok kerjanya. Besok kalau cari kerja, cari dari kampus itu. Pasti akan seperti itu. Jadi makanya saya pesen ya sebenarnya ke mereka juga dan ke Tribuners yang mungkin masih jadi mahasiswa atau mau jadi mahasiswa, pastikan nanti kalau sudah masuk dunia kerja itu, meskipun kalian sudah lulus dari kampus kalian, tapi identitas kampus kalian itu tetap kalian bawa gitu. Dan apa yang kalian lakukan di dunia kerja itu akan ngaruh apakah adik kelas kalian itu bisa masuk perusahaan yang sama atau tidak. Jadi jangan terus, itu sebaliknya bisa terjadi ya Mbak, ketika masuk perusahaan A tapi terus ngawur gitu, terus misalnya tiba-tiba dapat bos yang generalisasi gitu, oh udahlah nggak usah terima dari universitas inilah, nggak bener semua yang saya rekrut, itu juga bisa gitu. Jadi memang pengalaman saya bersama beberapa teman saya yang HRD itu ada kayak gitu juga ternyata. Jadi pertimbangan ya, gimana kemudian si alumnus dari universitas ini itu selama bekerja kalau bagus ya bisa mempengaruhi juga. Untuk membuka pintu juga untuk adik-adik kelasnya di tingkatnya untuk masuk ke perusahaan itu. Wah, oke. Kalau dia nanti ini semester 4, berarti kan masih ada 4 semester lagi ya? Iya. Masih ada 4 semester lagi. Ketika kemudian kamu sudah di semester 4, kalau di UPITA ada penjurusan kayak misalnya nanti dari sistem informasi akan penjurusan lagi atau bagaimana? Atau ya memang nanti selama menyelesaikan perkuliahan sampai ke semester 8 memang fokusnya ke general sistem informasi? Ke general sih, ke general sistem informasi, oke. Oh, sudah kebayang nggak sih, ini kan udah semester 4 kan, berarti udah harus memikirkan kira-kira nanti 4 semester lagi harus fokus skripsi dan akan masuk ke jenjang pekerjaan gitu kan. Dari sekarang udah terpikirkan nggak akan kemana nantinya kamu? Kalau untuk sekarang kan sistem informasi itu berhubungan dengan teknologi dan bisnis ya Kak. Nah jadi tuh aku bayangannya setelah lulus dari sini kalau bisa di bagian teknologi tapi yang tidak terlalu dalam teknis, gitu ya. Iya, tidak terlalu teknis begitu Kak. Bisa tahu jadi host mau nggak? Oh iya, sistem informasi juga perlu. Iya bisa. Tapi kalau sistem informasi kan lebih umum ya, mereka ya bisa masuk ke jurusan apa saja ya sebenarnya ya. Oh, kalau kalian udah ngecim kira-kira mau ke kerja? Oh udah. Sudah. Wah, mau kemana kamu? Akhirnya ke bagian marketing deh. Aku kalau sekarang aku kan juga di sambil kerja nih, jadi otomatis kayak kerjaanku di bagian marketing juga. Oh gitu. Kayak suka nih kayaknya enak banget kalau apalagi upsellingnya berhasil gitu kan. Luar biasa. Tunggu, Valen sambil kerja, sambil kuliah. Kalau di UPI kan masih bisa. Di sistem perkuliahannya seperti apa sih Pak? Berarti kalau di sambil kerja tuh? Nah ini ada contohnya sih. Berarti ngambil mata kuliahnya di jam-jamnya gimana tuh? Enggak, aku ngambilnya pekerjaan yang fleksibel dengan jam kuliah. Oh gitu. Berarti fokusnya di kuliah, tapi di samping ke pekerjaan. Apakah banyak yang seperti itu di sini? Banyak kok, banyak. Wow. Dan rata-rata seperti Valen mengambil pekerjaannya fleksibel gitu. Karena kan kuliah kami kan pagi sampai sore ya. Sekitar jam 3 itu biasanya sudah selesai. Jadi kalau ya masih punya tenaga ya bisa langsung dilanjut kerja, silakan. Oh wow, luar biasa. Jadi malah di sini bisa sambil kerja, masih kuliah, sambil menyelesaikan kuliah. Jadi sambil jalan bareng-bareng ya. Betul, dan saya pun nggak mau ngelarang Mbak, karena saya dulu juga gitu. Jadi masa saya dulu gitu ngelarang ya kan. Oke, selama tidak mengganggu perkuliahan. Catatannya selama tidak mengganggu perkuliahan. Selama tidak mengganggu perkuliahan. Oke, Pak Michael, ini kalau kita mau memberikan tips untuk Tribuners mungkin saat ini masih gambling gitu, kira-kira aku harus ke PTN apa ke PTS gitu ya. Kalau dari Bapak, pertimbangan apa sih yang sebenarnya bisa mereka ambil gitu? Bisa diambil sama calon-calon mahasiswa ini untuk kemudian bisa confirm, oke, aku akan milih ke PTS atau aku akan milih ke PTN gitu. Oke, kalau pertimbangan saya seperti saya katakan, pertama kamu masuk jurusan apa dulu? Misalnya saya pengen masuk bahasa Inggris gitu. Oke, bahasa Inggris di kota mana? Mau merantau atau tidak? Misalnya dia orang asli Solo gitu.
dan nggak boleh merantau atau nggak mau merantau gitu. Berarti kan tinggal pilih secara reputasi dan akreditasi mana yang bagus gitu. Nah, baru setelah itu kalau saya tetap kita harus realistis ya Mbak, tetap yang kedua itu masalah biaya. Kira-kira jurusan A misalnya itu paling bagus di PTS ini, tapi harganya mahal tuh. Kira-kira bisa nggak masuk situ? Atau misalnya kira-kira ada nggak beasiswa yang memungkinkan untuk masuk situ gitu? Karena prinsip saya kan sebisa mungkin kalau bisa kejar yang paling bagus dulu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak sampai, ya mungkin bisa pilih PTN atau kampus yang lebih murah. Kecuali kalau jurusan yang di awal sudah diminati ini sudah ada di PTN ya. Nah ya silakan bersaing di SBM PTN seperti itu. Tapi saya tetap berpendapat bahwa PTN dan PTS itu sama bagusnya. Jadi kalau misal endingnya ya kayak pengalaman banyak mahasiswa yang mungkin tidak keterima di PTN terus harus masuk di PTS dengan jurusan yang sama, saya rasa tetap akan sukses kok. Karena sekali lagi kan tergantung orangnya ya. Iya, betul. Mau kita masuk jurusan yang paling bagus, kampus yang paling bagus, kalau orangnya ya itu tadi ya kerjanya malas-malasan tetap akan nggak sukses juga. Jadi kalau itu tips dari saya seperti itu sih Mbak. Oke, yang penting adalah disesuaikan sama kemampuan diri, sama tadi pembiayaan dan kemampuan finansial. Betul, dan kemampuan finansial yang juga paling penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Mungkin ini udah jadi gambaran juga untuk calon mahasiswa yang mungkin sekarang masih galau, ini tahapannya di mana, kemudian mau memutuskan untuk ke PTS saja, silahkan ambil ke PTS saja gitu. Kalau dari UPITRA sekarang Pak Michael, ini kalau di UPITRA sendiri, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngambil salah satu jurusan atau kuliah ke UPITRA, promo-promo ada nggak yang kemudian disuguhkan oleh UPITRA untuk bisa membantu mahasiswa nih? Promo-promo, oh ya, kami ada banyak potongan dari seperti 100% ini ya, dari 100, 75, 50 itu ada. Lalu kami juga ada beberapa beasiswa, ya jelas pertama beasiswa yang beranu dengan pemerintah ya, contohnya kayak KIP, sekarang ini KIP ya masih sama kan? Masih sama. Dulu bidik misi kayaknya, sekarang ganti-ganti ya namanya ya sekarang ini ya. Zaman adik saya itu kayaknya bidik misi namanya, sekarang udah jadi KIP. Terus UPITRA juga punya beasiswa sendiri, karena kan kami kan disupport oleh Triputra, jadi juga ada beasiswa sendiri seperti UI, UPITRA untuk Indonesia. Lalu kami juga punya beasiswa Beni Subianto dan beberapa hal lainnya gitu. Jadi ini salah satu cara supaya prinsipnya kan saya ini kan berpendapat bahwa pendidikan tinggi itu bukan tersier ya. Pendidikan tinggi itu tuh menurut saya primer. Karena pendidikan itu adalah salah satu cara untuk orang itu bisa naik tingkat dalam hal status sosial ya. Misalnya, mohon maaf, misalnya dalam status sosial menengah ke bawah, itu cara untuk bisa meningkat itu dengan pendidikan salah satunya. Dan saya sendiri sudah membuktikan itu karena saya adalah salah satu orang yang seperti itu gitu. Dan UPITRA menjadi salah satu kampus yang mencoba memberi kesempatan bagi orang-orang untuk mengenyam pendidikan dengan cara ada beasiswa itu. Oke, jadi kalau misalnya merasa kesulitan di finansial begitu ya, UPITRA bisa jadi salah satu opsi Tribuners juga, karena tadi ada yang ini buktinya adalah Valen dan juga dia dapat beasiswa penuh 100%, jadi nggak perlu bayar UKT, dan tadi opsinya juga ada 75, 50% dan sebagainya ya. Tinggal dilihat aja untuk kemudian jurusan-jurusan yang mungkin ada di UPITRA dan diputuskan untuk masuk dan berkuliah di sini seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya obrolan kita pada kesempatan hari ini. Cepet ya? Kepengen banget untuk bisa ngobrol lebih panjang lagi mungkin di lain kesempatan ya Pak Michael. Terima kasih banyak. Dia dan Valen juga terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ada yang kuliah sambil bekerja di UPITRA juga bisa kuliah sambil kerja, dan pastinya banyak keinginan-keinginan lain yang juga bisa diambil dengan berkuliah di sini dengan fasilitas-fasilitas yang juga ada Tribuners. Berarti sekarang waktunya Pak Michael pamit, dia dan juga Valen juga pamit, Nila juga pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.